Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil analisis dari mata kuliah audit sistem informasi, di mana membahas mengenai studi kasus yang diberikan oleh Aktiviana mengenai perusahaan jasa. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu dengan nomor NPM 2208201020. Jadi pada intinya sebuah perusahaan jasa keuangan ini menggunakan sistem informasi berbasis web untuk melayani nasabahnya. Dimulai dari pembukaan rekening, transaksi online, hingga laporan keuangan bulanan. Dari hasil audit internal ditemukan 4 temuan utama. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki backup data harian. Yang kedua, akun administrator masih menggunakan password default. Yang ketiga, laporan transaksi nasabah dapat diakses oleh staf non-keuangan. Dan yang keempat, perusahaan belum melakukan penilaian risiko secara formal. Dan dari studi kasus tersebut dijabarkan 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu identifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua, risiko mana yang termasuk high risk, medium risk, atau low risk. Yang ketiga, langkah apa yang sebaiknya direkomendasikan untuk memperbaiki kondisi dari studi kasus tersebut. Yang keempat, metode penilaian apa yang digunakan untuk penentuan proses audit. Dan yang kelima, mengenai hubungan temuan tersebut dengan COVID-5. Jadi pada intinya risiko utama dari kasus ini adalah kemungkinan kehilangan data penting, ancaman keamanan akibat password yang lemah, potensi kebocoran data pribadi, dan ketidaksiapan perusahaan dalam menghadapi ancaman karena tidak ada penilaian risiko yang jelas. Selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi risiko, di mana terdapat risiko yang pertama, tidak ada backup data harian yang memiliki tingkat risiko yang tinggi atau high, serta untuk password default pada admin yang memiliki tingkat risiko yang tinggi juga, dikarenakan keduanya bisa langsung mengganggu operasional dan keamanan perusahaan. Sedangkan untuk risiko akses laporan nasabah oleh staf dan keuangan serta tidak adanya penilaian risiko formal memiliki tingkat risiko yang sedang atau medium dikarenakan masih bisa ditangani dengan kontrol. Sebagai auditor, mungkin sebagai auditor direkomendasikan 4 langkah perbaikan. Pertama yaitu backup data harus dilakukan setiap hari. Yang kedua, semua password default diganti dengan password kuat dan ditambah autentifikasi ganda. Yang ketiga, akses laporan nasabah dibatasi hanya untuk bagian keuangan. Dan yang terakhir, perusahaan perlu melakukan penilaian risiko secara berkala untuk mendeteksi ancaman lebih awal. Selanjutnya, untuk menilai risiko digunakannya metode penilaian audit yaitu ISO 27005, di mana metode ini mencakup identifikasi aset penting, mengenali ancaman dan kerentanan, lalu menilai dampak dan kemungkinan terjadinya. Hasilnya dipakai untuk menentukan prioritas pengendalian. Selanjutnya mengenai hubungan dengan COVID-5, di mana dari temuan kasus ini dapat dikaitkan dengan COVID-5, yaitu backup data termasuk dalam domain DSS 04, keamanan password di DSS 05, kontrol akses laporan nasabah pada APO 13 dan DSS 06, sedangkan penilaian risiko masuk dalam domain APO 12. Selanjutnya, sebagai landasan teori, saya menggunakan referensi dari jurnal yang membahas tentang ISO 27005 untuk manajemen risiko, serta penilaian terkait penggunaan COVID dalam audit. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai hasil dari studi kasus yang diberikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.